Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang wabarakatuh. untuk Ibu Marcella. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SD SMP Timur 05 sebagai peserta Kombel Primatara. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di ruang guru tercinta ini dalam rangka kegiatan rencana tindak lanjut untuk memenuhi tugas PKG di mana yang sedang dilaksanakan oleh Bapak Muhammad Ridwan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada kegiatan siang ini. Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membacakan Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara yang hari ini akan dibawakan oleh Pak Ridwan ini berjalan lancar serta memberikan manfaat atau ilmu baru untuk kita semua. Amin. Selanjutnya sambutan dari Ibu Ketua Kombel Primatara yang akan dibawakan oleh Ibu Marcella. Kepada Ibu Marcella dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Susilawati, Bapak Ridwan selaku narasumber nanti yang akan memaparkan tugasnya, Bapak Ibu sekalian yang ada di sini sebagai peserta dari kegiatan yang akan dipaparkan oleh Bapak Muhammad Ridwan. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, semoga salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kami bersyukur karena mendapat kesempatan di kegiatan Pak Ridwan. Kegiatan ini yang mana merupakan kegiatan salah satu pemenuhan tugas Pak Ridwan sebagai guru PJOK di PKG ya Pak Ridwan, di PKG-nya dengan membuat tugas rencana tindak lanjut. Semoga dengan tugas-tugas ini, tugas rencana tindak lanjut ini yang akan dipaparkan oleh Pak Ridwan bisa membuat Pak Ridwan juga semangat dan mampu nantinya memfasilitasi pelajaran PJOK khususnya di kelas 6 ya Pak Ridwan ya. Ini nanti akan dipaparkan oleh Pak Ridwan, judulnya adalah lari sambung estafet ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan, namun saya tetap memberi semangat Pak Ridwan supaya Pak Ridwan kesannya bisa menjadi guru yang lebih baik, lebih handal lagi di depan murid-muridnya sehingga mampu membawa mereka menjadi anak-anak yang berprestasi. Demikian sambutan yang bisa saya berikan. Selamat sore dan terima kasih. Terima kasih Bu Marcella selaku Ketua Kombel Primatara. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD SMP Timur 05 yang akan dibawakan oleh Ibu Haja Susilawati. Kepada Ibu dipersilakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kita semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih yang terhormat Ibu Ketua Kombel Primatara, Ibu Marcella, Bapak Ibu Dewan Guru, peserta Kombel SD SMP Timur 05, serta yang Ibu banggakan hari ini mau memaparkan rencana tindak lanjut yang sudah kemarin Pak Ridwan itu mendapatkan pembelajaran, mendapatkan materi. Pada hari ini akan melakukan rencana tindak lanjut, yaitu dengan mengambil tema itu lari sambung estafet dengan metodenya yaitu metode melalui pembelajaran sport education model yang dilaksanakan di kelas 6. Ibu hanya berharap Pak Ridwan, mudah-mudahan dengan adanya RTL ini Pak Ridwan bisa mengimplementasikan kepada siswa-siswa
terutama siswa-siswa SDN Semper Timur 05, dan hari ini akan disampaikan di kombel kita. Mudah-mudahan menjadi motivasi, menjadi semangat bagi guru-guru yang lain untuk kesananya. Pasti guru-guru punya aksi nyata ataupun ada pembelajaran-pembelajaran yang bisa membuat kombel kita itu semakin bersinar, semakin membuat sekolah Semper Timur 05 itu semakin meningkat dalam prestasinya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Tetap semangat, mudah-mudahan PPKG Pak Ridwan bisa lancar, bisa selesai tepat waktu, dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Tepuk tangan bagi Pak Ridwan. Terima kasih Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutannya. Ya, baik Bapak Ibu peserta kombel yang berbahagia. Tidak sabar kita menanti apa sih RTL yang akan dipaparkan oleh Bapak Muhammad Ridwan. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut saja kepada kegiatan inti, yaitu pemaparan rencana tindak lanjut yang akan disampaikan oleh Bapak Ridwan. Pada Pak Ridwan, persilahkan. Iya Bu, silakan Bu. Sambil mau lihat Pak Ridwan. Asik. Ini nggak gini sih. Pingsan ada Ada UKS ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Susi, Ibu Susirawati, Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Marcella, dan rekan-rekan guru di SD Semper Timur 05. Izinkan saya pada siang hari ini untuk tugas dari PPKG saya tentang RTL atau rencana tindak lanjut. Saya mengambil tema di sini tentang lari sambung estafet melalui pembelajaran sport education model. Latar belakang lari sambung atau estafet adalah salah satu lombaan pada perlombaan atletik yang dilaksanakan secara bergantian. Satu regu pelari sambung terdiri dari 4 orang pelari. Dalam perlombaan lari sambung pelari berlari dengan kecepatan penuh dengan memindahkan tongkat ke pelari berikutnya. Perpindahan tongkat harus berada di zona panjang 20 meter. Jadi nanti kita melakukannya di halaman sekolah. Dilihat dari kondisi lapangan, nanti akan saya memodifikasinya ya Bapak Ibu ya. Tujuan program. Yang pertama, peserta didik diharapkan dapat mempraktikkan gerak dasar lari sambung atau estafet. Yang kedua, mengembangkan keterampilan motorik dan koordinasi tubuh. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan kerjasama tim dan komunikasi antar peserta didik. Yang keempat, menguatkan profil belajar Pancasila, fokus pada bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Capaian langkah dan hasil yang diharapkan. Yang pertama, saya mengambil dari sampelnya dari peserta didik kelas 6 yang sudah memahami lari sambung.
Yang kedua, peserta didik kelas 6 dapat mempraktekkan lari sambung. Yang ketiga, peserta didik kelas 6 dapat menunjukkan sikap sportif dan menghargai perbedaan. Langkah-langkahnya, yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan arti lari sambung. Peserta didik kelas 6 dapat mengikuti aturan perlombaan dan bekerja sama dengan teman dalam lari sambung. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menerima kemenangan dan kekalahan lapang dada serta menghargai pendapat teman. Hasil yang diharapkan dari lari estafet ini. Yang pertama, mengadakan lomba presentasi tentang lari sambung, membuat poster atau membuat video yang menjelaskan lari sambung. Yang kedua, mengadakan kegiatan kejuaraan lari sambung di sekolah. Dan yang ketiga, mengadakan diskusi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam kejuaraan, memberikan penghargaan kepada peserta didik yang menunjukkan sikap sportif. Struktur program, yang pertama jenisnya intrakurikuler dan kokurikuler. Skalanya kelas 6. Pengaturan program dilaksanakan di lapangan sekolah 2 hari, tanggal 10 dan 11 Desember 2024. Mitra dalam komunitas. Yang pertama, kepala sekolah. Sebagai penasehat dan fasilitator dalam Kombel, guru PJOK dan rekan sejawat berdiskusi bersama dalam mengembangkan materi penugasan dan evaluasi. Yang ketiga, guru kelas berdiskusi dalam mengembangkan konten untuk presentasi Kombel, berdiskusi bersama untuk memfasilitasi pembuatan karya dan pelaksanaan sport education model kepada peserta didik. Kapasitas aset yang dimiliki sekolah atau aset based thinking. Yang pertama, asetnya manusia, ya. Kepala sekolah, guru, dan peserta didik. Yang kedua, aset fisik, halaman sekolah sama alat pendukung seperti alat kit atletik. Yang ketiga, aset sosial, adanya aturan di sekolah yang berdampak kepada seluruh warga sekolah. Aset lingkungan, berada di dalam lingkungan yang aman, baik, tertib, dan ramah anak. Aset finansialnya dari dana BOS. Yang keenam, aset politik, kebijakan kepala sekolah dan komite. Dan yang terakhir adalah aset agama, prinsip-prinsip moral dan etika yang diajarkan dalam agama seperti kejujuran, kasih sayang, dan kedamaian. Untuk selanjutnya, rencana evaluasi. Yang pertama, saya melakukan observasi, mengamati antusiasme dan keterlibatan peserta didik dalam kegiatan. Yang kedua, nanti saya membuat penilaian rubrik oleh guru PJOK. Dan yang terakhir, peserta didik, penilaian, refleksi peserta didik, penilaian yang dilakukan oleh peserta didik. Kemungkinan tantangan nanti yang akan dilaksanakan pada hari H-nya.
Yang pertama tantangannya perbedaan kemampuan peserta didik. Tidak semua peserta didik memiliki tingkat keterampilan fisik yang sama, sehingga sulit bagi guru untuk memastikan semua peserta didik terlibat dan berkembang sesuai kemampuan mereka. Cuaca dan kondisi lingkungan jika kegiatan atletik dilakukan di luar lapangan, faktor cuaca seperti hujan, panas berlebihan. Solusinya memerlukan strategi kreatif seperti diferensiasi pembelajaran, pemanfaatan sumber daya secara efektif, komunikasi yang baik dengan siswa, dan fleksibilitas dalam mengatur jadwal serta materi pembelajarannya. Yang solusinya dari jika hujan ataupun cuaca panas, kita pindahkan ke hari berikutnya. Terakhir sudah selesai ya. Kita pantun dulu ya Bapak Ibu semuanya. Nanti Bapak Ibu bilang cakep. Ke pasar malam bersama Kekasih. Disuruh memilih, meminta semua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Sekali lagi tepuk tangannya dong Bapak Ibu untuk Bapak Ridwan yang sudah memaparkan RTL-nya. Ya baik, setelah pemaparan kita buka sesi tanya jawab ya Pak Ridwan ya. Oke, berapa pertanyaan kira-kira? Oke, baik Bapak Ibu, kita buka sesi pertanyaan seputar apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak Ridwan. Oke, siapa yang ingin bertanya kira-kira nih? Hadiahnya apa Pak Ridwan? Ada nggak? Ada nanti hadiahnya Bumi. Oh ada. Pasar bersama kasih. Iya. Ya, kira-kira siapa Ibu, Bapak yang mau bertanya? Kayaknya udah semua udah paham nih Pak Ridwan. Iya. Belum Dwi, saya Oh iya, iya silakan Bu Latifah. Nih, mic-nya Bu Latifah. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Ridwan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempertanyakan apa yang belum dipahami kata Pak Ridwan tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ridwan sudah memaparkan tentang program yang akan dilaksanakan Pak Ridwan, apa yang sudah dilaksanakan Pak Ridwan tadi tentang lari estafet ya Pak Ridwan ya. Nah, dalam programnya Pak Ridwan mempunyai tujuan dan capaian. Nah, dari tujuan dan capaian itu kira-kira nih Pak Ridwan kan punya program. Apabila programnya Pak Ridwan tidak tercapai, misalkan seperti tadi adanya perbedaan kemampuan peserta didik, ya kan? Terus perbedaan kemampuan peserta didik yang pertama, yang kedua kendalanya itu misalkan kayak kondisi lingkungan atau cuaca. Bagaimana Pak Ridwan menyikapi program tersebut agar dapat terlaksana dengan baik. Ya, terima kasih Pak Ridwan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Latifah atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya yang pertama ada dua pertanyaan ya Bu Latifah ya. Jadi yang pertama berbedanya perbedaan peserta didik, kemampuan peserta didik. Jadi yang langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita melakukan asesmen di awal Bu Latifah. Asesmen di awal agar kita mengetahui kemampuan masing-masing peserta didik. Setelah itu langsung kita membuat kelompok berdasarkan tingkat kemampuannya. Misalnya kategori belum paham, paham, dan mahir. Nanti setelah itu kita langsung praktekkan di lapangan. Yang kedua tadi pertanyaannya terkendala masalah cuaca ya Bu Latifah. Oh, kondisi lingkungan cuaca. Panas. Nah,
jauh sebelum saya membuat daftar ini, saya sudah memikirkan Bu Latifah bahwasanya jikalau ada kondisi cuaca yang tidak memungkinkan, misalnya cuaca hari ini hujan, nah makanya saya membuat 2 hari tanggal 10 dan 11 gitu Bu Latifah. Oke, makasih Pak Ridwan. Semoga puas Bu Latifah dengan jawabannya. Terima kasih ya Bu Latifah ya atas pertanyaannya. Semoga apa yang sudah dijawab dan dijelaskan oleh Pak Ridwan bisa dipahami oleh. Nah, selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu. Boleh? Boleh. Silakan Ibu. Ibu Ketua silakan. Boleh Ketua Kompel mau Silakan. nanya? Iya, silakan Ibu Ketua apabila ingin bertanya. Boleh? Boleh. Oke. Oh iya, pantun dulu ya. Tadi soalnya Pak Ridwan pantunnya ya. Ke pasar Koja bareng sama kawan-kawan. Ke pasar Koja mau beli buah langsung. Memang unik punya teman Pak Ridwan. Orangnya cerdas, bahasa Inggrisnya mantap. Iya, terima kasih teman-teman semuanya, Bapak Ibu Guru dan Pak Ridwan, saya dikasih kesempatan untuk rencana evaluasi ini. Saya mau tanya mengenai anak ABK di tempat kita Pak Ridwan. Kita kan juga ada anak ABK ya Pak Ridwan ya. Untuk memfasilitasi anak-anak berkebutuhan khusus dengan metode yang Pak Ridwan paparkan ini, kira-kira bagaimana Pak Ridwan supaya mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan? Karena anak-anak ABK berkebutuhan khusus tentunya mereka tidak sama ya. Apakah ada metode lain Pak Ridwan? Apakah metodenya sama atau ada metode lain? Itu aja pertanyaan dari saya Pak Ridwan, terima kasih. Oke, berarti metode untuk anak berkebutuhan khusus Pak Ridwan. Terima kasih Bu Sela atas pertanyaannya. Jika ada anak ABK, kita menyesuaikan saja Bu Sela. Karena saya rasa yang namanya lari, anak ABK pun juga bisa lari. Jadi sebelumnya yang melakukan itu anak-anak yang normal terlebih dahulu, yang anak-anak inklusi atau ABK di sesi berikutnya, agar nanti pada saat melakukannya anak ABK-nya tidak kebingungan. Begitu Bu Sela. Terima kasih. Ada lagi kah yang mau bertanya Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada, kita ke kegiatan selanjutnya, yaitu kegiatan umpan balik gitu ya Pak Ridwan. Oh, saran atau masukan yang diberikan untuk Pak Ridwan tadi. Silahkan, ada masukan dari Bapak Ibu guru semua. Oh iya Pak Wasata. Terima kasih Pak Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator yang telah memberikan kesempatan. Mohon Pak Ridwan yang tadi rencana penilaian tolong ditayangkan ulang yang tadi rencana penilaian tadi. Rencana penilaian tadi saya lihat penilaian dilaksanakan oleh guru PJOK itu tadi saya lihat. Baik Bapak dan Ibu, kalau kita lihat ya tadi paparannya Pak Ridwan ya cukup cukup bagus ya, cukup memuaskan tadi. Semua pertanyaan-pertanyaan dijawab oleh Pak Ridwan ya dengan
dengan memuaskan, kan tadi ditanyakan seperti itu. Baik Pak Ridwan, terima kasih. Kita lihat rencana penilaian. Itu rencana penilaian itu kan dilaksanakan oleh guru PJOK ya Pak Ridwan ya. Betul. Ya. Panata. Itu tadi refleksi, mohon diperjelas itu Pak Ridwan, refleksi peserta didik itu maksudnya seperti apa? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wasnata. Jadi refleksi itu adalah pengalaman berharga setelah melakukan olahraga Panata. Jadi anak-anak seperti mengulas kembali jika ada materi-materi yang belum tersampaikan, agar nanti materi selanjutnya kita tidak mengulangi kekurangan yang sebelumnya, begitu Pak Nata. Itu waktunya kira-kira kapan Pak Ridwan? Apakah setelah penilaian diberikan kesempatan seperti itu? Artinya kan ini refleksi ini memberikan kesempatan kepada anak kalau memang anak itu belum menguasai materi atau pelajaran estafet tadi yang Pak Ridwan sampaikan. Maksud saya itu waktunya itu kapan Pak? Apakah waktunya kapan itu setelah dilaksanakan penilaian, terus Pak Ridwan evaluasi, oh ya anak-anak seperti apa, anak-anak inilah yang belum menguasai atau belum mengerti. Waktunya itu kapan Pak? Waktunya itu setelah kita melakukan semua aktivitas Pak Nata. Jadi ketika kita semua sudah selesai semuanya melakukan penilaian, barulah di situ kita melakukan refleksi untuk peserta didik. Baik Pak. Berarti kalau begitu waktunya itu setelah diadakan penilaian, apakah berarti waktunya nggak pada waktu itu juga ya Pak? Karena kan Pak Ridwan mengadakan penilaian dulu. Enggak Pak, pada saat di hari itu juga. Jadi semua lomba sudah diadakan, juaranya kita dapat, barulah kita di situ melakukan refleksi untuk mengatasi kekurangan yang belum sempurna Pak, gitu. Jadi waktunya pada waktu itu juga dilaksanakan. Terus juaranya juga disampaikan pada waktu itu ya. Betul Pak. Refleksi itu di ujung acara. Setelah semuanya kelar, baru kita melakukan refleksi. Jadi maksudnya kejuaraannya itu berarti per satu kelas ya Pak ya? Betul Pak Nata, kita melakukannya sampelnya di kelas 6 saja. Jadi berlaku itu untuk kelas 6 saja ya. Berarti kalau kelas rendah belum belum mendapatkan pelajaran materi tentang estafet atau bagaimana Pak Ridwan? Sudah Pak. Jadi kita kalau untuk mengambil semuanya waktunya itu terlalu lama Pak. Terlalu lama. Lain waktu ya berarti. Di lain waktu, betul Pak Nata. Terima kasih kepada Pak Wasnata atas masukan yang diberikan, yang ditujukan untuk Pak Ridwan. Selanjutnya ada lagi masukan saran untuk Pak Ridwan. Semoga apa yang sudah direncanakan Pak Ridwan itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Ada lagi? Ibu Susi mungkin? Cukup. Bu Titis? Bu Titis, ada masukan? Silakan Bu. Iya, terima kasih kepada Bu Dwi dan Pak Ridwan atas waktunya. Mungkin tidak jauh dari refleksi ya, betul dari dikatakan Pak Ridwan, refleksi dilaksanakan setelah anak-anak melaksanakan pembelajaran. Refleksi juga bisa berbentuk dengan ungkapan perasaan anak-anak gimana nih setelah bermain estafet, apa yang belum dipahami, kemudian besok kalau mau estafet lagi apa yang bisa diperbaiki dari kesalahan hari ini. Itu aja sih tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu Titis masukan-masukannya, semoga bermanfaat untuk Pak Ridwan. Mungkin Pak Ridwan ingin menyampaikan sesuatu lagi kepada Bapak Ibu guru di sini? Oh, udah cukup. Oke. Terima kasih Pak Ridwan, tadi sudah disampaikan ya. Yang disampaikan Pak Ridwan itu tadi saya alhamdulillah ya. Mungkin mudah-mudahan teman-teman juga sudah mengerti apa yang disampaikan Pak Ridwan. Cuman saya ada saran untuk Pak Ridwan ini, kalau menurut pendapat saya ini kan semacam lomba estafet ya. Saya yakin kalau lomba estafet itu kemungkinan Pak Ridwan ini nggak bisa dilaksanakan oleh Pak Ridwan sendiri menurut saya ya. Jadi mungkin Pak Ridwan perlu teman ya, atau mungkin guru kelas atau mungkin guru agama ya yang hanya membantu. Karena kalau saya lihat di sini ini perlombaan Pak, ya kan? Perlombaan itu perlu Pak Ridwan itu meminta bantuan teman. Jadi menurut pendapat saya itu ya perlulah bantuan teman ya kan, untuk mengadakan diskusi. Atau juga Pak Ridwan sebelum misalnya melaksanakan acara ini mungkin berdiskusi dengan Ibu Wakil atau mungkin Ibu Kepala Sekolah ya. Saya mungkin akan mengadakan acara seperti ini, terus Pak Ridwan mengutarakan atau memberikan semacam proposal ya. Ini loh proposal saya misalnya yang mau disampaikan. Mungkin ada saran dari Ibu Kepala Sekolah atau mungkin dari Ibu Wakil ya. Oh kalau gitu Pak Ridwan mungkin saja ini dibantu oleh teman-teman yang mungkin bisa membantu-bantuan. Itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Jadi itu menurut saya perlu bantuan dari ya rekan teman kita lah supaya acara ini bisa selesai dilaksanakan. Terima kasih Pak Ridwan, terima kasih juga semua. Jadi bagaimanapun juga namanya manusia, makhluk sosial ya Pak Ridwan ya, pasti membutuhkan bantuan oleh orang lain supaya acaranya, kegiatannya berjalan lancar. Baik Bapak Ibu, ada lagi? Oh Ibu ya, silakan Ibu Susi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tepuk tangan sekali lagi bagi kita semua. Kombel Primatara luar biasa. Hari ini alhamdulillah Bapak Muhammad Ridwan sudah memaparkan RTL untuk memenuhi tugasnya sebagai peserta angkatan ketiga ya Pak Ridwan. Dari awal sampai terakhir tadi ada saran dan pesan dan saran dari teman-teman kita. Semuanya intinya ingin agar Pak Ridwan tindak lanjutnya, yang utama tindak lanjut, dikerjakan sesuai dengan rencana dari awal sampai terakhir. Ibu hanya berpesan karena ini memang tugas Pak Ridwan dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan untuk kelas 6, yaitu mengambil tema lari estafet. Ya. Untuk kelanjutan dari LPR ini memang di situ pembelajaran. Berarti mungkin tadi izin dari Pak Wasnata, memang untuk pembelajaran dengan perlombaan itu memang agak berbeda ya. Kalau perlombaan memang Pak Ridwan harus komunikasi, koordinasi dari semua stakeholder yang ada di sekolah. Mulai dari kepala sekolah, Ibu Wakil, Ketua Kombel, guru-guru, tendik dan peserta didik serta orang tua. Untuk itu maka sebagai ibu di sini hanya memberikan penguatan, lanjutkan dan laksanakan RTL yang sudah dibuat, sudah bagus, sudah sesuai dengan rambu-rambu yang diberikan dari tim PPKG yang dilaksanakan dimulai di bulan Oktober kemarin ya. Mudah-mudahan selesai tepat waktu dan membuahkan hasil yang memuaskan, dan utama ada perubahan. Ya kan? Ada di perubahan, anak-anak kita semakin meningkat, semakin semangat untuk olahraga.
Itu saja mungkin yang Ibu sampaikan. Tetap semangat, roh kombel, primatara, dan sehat semua untuk guru-guru kita. Karena ada pepatah mensana in corpore sano. Di dalam jiwa yang sehat terdapat di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat pula. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangannya sekali lagi untuk Ibu Susi yang sudah memberikan sarannya. Ya, alhamdulillah kegiatan hari ini sudah di penghujung acara. Semoga apa yang sudah kita laksanakan hari ini, khususnya untuk Pak Ridwan yang sudah membuat RTL, bisa berjalan sesuai apa yang diharapkan dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk itu, untuk menutup acara hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Pak Sarip. Kepada Pak Sarip dipersilakan. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup acara paparan RTL yang dilakukan oleh narasumber kita Bapak Muhammad Ridwan SPD, semoga apa yang kita lihat, apa yang kita pelajari yang dipaparkan oleh Pak Ridwan menjadi bahan atau masukan atau pengalaman buat kita semua untuk kita terapkan ke peserta didik kita yang akan datang. Untuk itu kita berdoa semoga semua yang kita lakukan, yang kita niatkan pada sore hari ini diberikan keberkahan dan kelancaran untuk programnya Pak Ridwan. Ya, untuk itu kita membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Dan untuk yang non-muslim berdoa menurut keyakinannya. Alhamdulillah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sarif atas kesediaannya. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin kegiatan hari ini cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan ada kesalahan dalam ucapan atau tindakan. Untuk itu saya dan Pak Ridwan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.